Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Nak? Alhamdulillah sehat, Sar. Alhamdulillah. Puasanya masih lancar ya. Jadi kita masuk ke penghujung pertemuan semester ini. Sebelum siswa-siswa melaksanakan ujian, alangkah lebih baiknya kita membahas soal ya, supaya materinya lebih dimantapkan pemahamannya. Tapi sebelum kita bahas soal, kita berdoa dulu kepada Allah. Semoga setiap aktivitas kita mendapatkan berkah. Berdoa masing-masing dimulai. Berdoa boleh selesai. Oke, Nak. Pertemuan pagi ini kita akan membahas soal koloid part 1 dengan saya guru pengampunya Jam'an Fahmi. Oke, jadi indikator pembelajarannya diharapkan setelah pembelajaran ini berlangsung, siswa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai koloid. Ya. Soal yang pertama. Oke. Kira-kira apa jawabannya untuk soal ini, Nak? Yang ditanya kecuali. Yang mana? Dapat mengabsorpsi, Sar. Dapat mengabsorpsi. Ini yang ditanya kecuali loh. Nih. Kecuali berarti yang bukan. Yang bukan sifatnya yang mana? Dapat kertas saring, Sir. Iya, jawaban yang paling tepat adalah dapat lolos dari kertas saring. Menghamburkan ini kan efek tindal ya, sifatnya. Absorpsi sifatnya. Gerak Brown sifatnya. Hidrofob dan hidrofil merupakan sifatnya juga ya. Ini mengenai kemudahannya larut dalam pelarut air. Ya, ada istilah hidro di depannya. Hati-hati menjawab soal ya. Dibaca benar-benar soalnya. Untuk soal ini, apa jawabannya kira-kira? Pembuatan koloid secara dispersi. Masih ingat kemarin perbedaan antara dispersi dengan kondensasi? Kalau dispersi bagaimana perubahan wujudnya? Dari suspensi menjadi koloid, Sar. Iya, dari partikel besar, ya, partikelnya besar menuju halus ya. Dari yang ukuran partikelnya seharusnya dia suspensi, berubah menjadi koloid ya. Jadi yang mana jawabannya, Nak? Yang mana jawabannya? 246, Sar. Iya. Jawabannya 2, 4, 6. Sementara 135 merupakan? Kondensasi, Sar. Iya. Jawabannya D ya. Oke, next. Soal nomor 3. Di antara zat-zat berikut ini yang tidak dapat membentuk koloid liofil dalam air, yang tidak dapat, ingat hati-hati ya, yang tidak dapat. Jadi yang mana jawabannya? Yang tidak dapat. Ayo, yang mana jawabannya? Belerang, Sir. Iya, belerang. Kanji masih bisa ya. Kalau dipaksa di
Kemudian gelatin bisa, sabun bisa, agar-agar bisa. Next. Perhatikan. Asap. Asap itu apa fase terdispersinya, apa fase medium pendispersinya? Sir, pada terdispersi dalam gas. Yang mana? C, Sir. C, padat terdispersi dalam gas. Ya, karena asap itu termasuk aerosol. Aerosol itu apa yang diingat, Nak? Aerosol itu medium pendispersinya yang diingat ya. Medium pendispersinya itu adalah? Gas, Sir. Ya, adalah gas. Kemarin udah saya tunjukkan ya cara membedakannya. Jadi otomatis gas dia. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Asap, dia ada padatnya. Makanya yang paling tepat adalah C. Berarti ini juga tidak mungkin. Oke, jangan sampai salah ya jawab soalnya. Soal nomor 5. Sistem koloid berikut termasuk golongan emulsi. Semua emulsi, tapi yang ditanya adalah kecuali. Berarti yang bukan emulsi yang mana? Ayo, yang bukan emulsi. Mayones emulsi enggak? Iya ya, mayones itu termasuk emulsi. Bagian emulsi padat. Tahu mayones kan, Nak? Apa rasa mayones? Gurih, Sir. Iya, asam-asam lemak ya. Asam-asam lemak. Alkohol, bagaimana dengan alkohol? Alkohol 70%. Ini bukan emulsi ya. Alkohol itu bahkan bukan koloid. Alkohol itu adalah larutan. Jadi alkohol dengan air itu kan sama-sama polar. Jadi saling melarutkan. Ya, tidak bisa dipisahkan dengan menggunakan kertas saring, tidak bisa dipisahkan dengan apa lagi? Pengendapan, nggak bisa. Ya. Satu-satunya cara pemisahannya dari medium pendispersinya adalah dengan cara pemanasan. Tapi kan nggak itu pembeda antara campuran-campuran kemarin kan. Jadi ini termasuk larutan. Minyak ikan, emulsi. Susu, emulsi. Santan juga emulsi. Jadi jawabannya adalah B. Ya. Next, soal nomor 6. Zat cair atau zat padat dalam gas. Nah, berarti medium pendispersinya gas. Disebut apa? Aerosol, Sir. Ya, aerosol. Oke, good. Kalau sol, medium pendispersinya apa, Nak? Padat, Sir. Ya, kalau sol, medium pendispersinya itu padat. Kalau emulsi? Air, Sir. Ya, Air, Sir. good. Itu udah lancar lah kalian. Buih, Nak? Gas, Sir. Enggak. Kalau buih ada 2 nanti ya. Kalau buih diingat dari zat terdispersinya ya. Zat terdispersinya itu gas. Dia berbanding terbalik dengan si aerosol. Terdispersinya yang dia gas. Nah, kalau aerosol, medium pendispersinya yang gas. Ya, buih itu dibalik. Oke, suspensi bukan termasuk koloid. Next. Nah, pembuatan sol FeOH 3 kali dilakukan dengan cara apa kemarin? Namanya. Kondensasi, Sir. Lebih spesifik. Hati-hati, di sini ada hidrolisis nih. Jadi lebih tepatnya hidrolisis ya. Kan FeOH 3 itu merupakan hasil reaksi dia. Ini yang disebut koloid ya. Ada padatannya ya. Dia dibentuk dari apa? Dibentuk dari FeCl3 larutan aquos direaksikan dengan air. Nah, maka terbentuk ini ya. Coba kita setarakan, hanya 3 ini ya. Berarti ini 2 ya.
bolehlah. Kali 3. Ini kalikan 2 lagi ya. Ini kali 2, berarti nanti akan terbentuk hasil samping HCl. Jadi hanya di sini berapa nih? Oh, ini kelebihan hanya ya. Tunggu dulu, kita hapus dulu. Ini 6. Oke. Berarti ini 3 ya. Oke. Udah selesai 3 HCl. Oh, ini nggak perlu kali 2. CL-nya 3, sebelah kanan juga 3, hanya 6, pas. O-nya juga 3, pas ya? Ini dia reaksinya. Jadi ini yang dihasilkan. Perhatikan, dia direaksikan dengan air, makanya disebut dengan hidrolisis. Oke ya? Daripada kondensasi lebih tepat hidrolisis, lebih spesifik jawabannya. Jadi kalian harus mengenal lagi topik dari kondensasi itu. Kemarin kan ada beberapa contohnya. Jadi dikenali lagi satu persatu. Oke? Ini jawabannya hidrolisis. Next. Nah, ini juga gas belerang dioksida. Berarti apa rumus kimianya? Belerang dioksida? H2SO4. Belerang dioksida berarti SO2. Dialirkan ke dalam larutan hidrogen sulfida. Nah, hidrogen sulfida apa rumusnya, Nak? Ini gas. H2S. Iya, H2S. Larutan katanya. Ini aqueous. Maka akan menghasilkan ini hasil sampingnya adalah H2O, hasil sampingnya. Nah, kalau udah saya buat seperti ini, kira-kira ini apa nih, Nak, yang dihasilkan ini? SO2. Ya, ini yang dihasilkan adalah S. Ya. Ini yang dihasilkan adalah S. Ini tinggal kita setarakan ya, O-nya 2. Ini O-nya 2. Hanya ini 4 ya. Sebelah kiri masih 2. Ini 2. Udah? Nah, S-nya jadinya 2 nih. 3 ya. S-nya ini 3. Ini keadaannya solid. Ini liquid ya. Liquid. Jadi jawabannya adalah B. Ya. Koloid belerang yang dihasilkan. Itu soal nomor 8. Boleh screenshot, Nak. Udah? Next. Soal nomor 9. Gerak Brown terjadi karena, masih ingat gerak Brown? Satu-satunya sifat yang membuat koloid itu cenderung stabil, tidak mengendap apabila dibiarkan dalam waktu tertentu. Itu adalah gerak Brown. Partikel koloid itu terus bergerak. Sekarang yang ditanya, alasannya kenapa? Mana yang lebih tepat? Gaya gravitasi? Enggak ya. Tolak-menolak antar partikel koloid yang bermuatan sama. Tak kita bahas ya, muatannya ya. Tarik-menarik juga tidak kita bahas. Tumbukan antar partikel koloid. Enggak lah, di koloid itu kan ada mediumnya, ada juga partikel koloidnya. Jadi yang lebih tepat adalah E. Ini jawabannya, Nak. Untuk gerak Brown. Siap ya, gerak Brown ya. Jadi ada medium, ini partikel medium, ini partikel koloid. Mereka akan saling bertumbukan. Next. Yang termasuk koloid hidrofob. Hidrofob apa kemarin? Tidak suka air. Ya, tidak suka air ya. Atau fobia ya. Fobia terhadap air. Fobia air. Tidak suka air. Jadi yang mana, Nak, jawabannya? Lemak dalam air. Iya, lemak dalam air. Good. Nomor 10. Jawabannya adalah D. Yang lain masih bisa larut ya.
Amilium protein, putih telur kan protein juga ya. Agar-agar dalam air masih bisa larut. Next. Koloid yang fase terdispersinya zat padat. Nah, terdispersinya zat padat. Berarti bagian yang terkecilnya adalah zat padat. Berarti medium pendispersinya acak, bisa apa aja ya. Yang penting zat terdispersinya adalah padat. Jadi yang mana kira-kira jawabannya nih? Agar, Sir. Yang mana? Asap, agar-agar. Asap dan agar-agar. Iya, good. B jawabannya ya. Agar-agar itu juga zat terdispersinya kan padat itu ya, bubuk ya. Kemudian asap juga begitu. Oke. Next ya. Pemanfaatan dialisis pada kehidupan sehari-hari. Apa, Nak? Proses cuci darah, Sir. Iya. Jawabannya adalah proses cuci darah. Dah, habis ya? Cukup untuk bagian pertama ini kita bahas soalnya. Jangan lupa bersyukur kepada Allah atas segala rahmat dan karunia. Semoga pengetahuan baru bisa kita pahami dengan mudah dan pengetahuan lama tidak mudah kita lupakan ya. Tetap belajar, Nak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.